Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian sumatif, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Nomor 1, manakah pemfaktorannya benar untuk persamaan berikut 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A-nya adalah 2, kemudian C adalah negatif 4, dan nilai B-nya adalah negatif 7. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka ini kita kalikan. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Kemudian tentukan bilangan yang kalau dikalikan negatif 8 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Yaitu negatif 8 dikalikan 1 hasilnya negatif 8. Negatif 8 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 7. Kemudian faktor dari ini 2x. Faktor dari 2x kuadrat adalah 2x kalikan x. Sehingga faktor persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Kita masukkan ini ke sini ya. 2x, yang satunya lagi di sini x. Nah, kemudian ini yang negatif 8, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 4. Dan 1 kita bagi dengan 1, hasilnya adalah positif 1. Sehingga hasilnya menjadi 2x tambah 1 kalikan x dikurangi 4 sama dengan 0. Itu jawabannya berarti yang C. Selanjutnya untuk nomor 2. Manakah yang benar dari akar-akar persamaan negatif x kuadrat kurangi 2x tambah 7 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik. Ini adalah rumus kuadratiknya. Berarti kita tinggal substitusikan saja. Nilai A dari persamaan ini adalah negatif 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah 7. Kita substitusikan, masukkan ke rumus ini, negatif B-nya adalah negatif 2, berarti negatif dalam kurung negatif 2. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti negatif 2 kuadrat, dikurangi 4, kalikan A-nya adalah, negatif 1 ya, A-nya adalah negatif 1, kalikan C-nya adalah 7. Per 2 kalikan A-nya adalah negatif 1. Dia negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif 2, maksudnya jadi 2, plus minus akar negatif 2 kuadrat ada 4, negatif 4 kali negatif 1, positif 4 kalikan 7, berarti positif 28. Per 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3. Perhatikan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini ada persamaan x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan penyelesaian melengkapkan kuadrat sempurna. Nilai C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian B kita bagi dengan 2. Jadi 3. Sehingga di sini 6 itu bisa kita tulis 2 kali 3x sama dengan negatif 8. Kemudian masing-masing dijumlahkan dengan ini ya, 6 bagi 2-nya tadi. Jadi ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan negatif 8 ditambah 3 kuadrat. Ini menjadi x kuadrat ditambah 2 kali 3x tambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. Selanjutnya kuadrat sempurnanya berarti x ditambah, nah bukan 9, tapi yang diambil adalah 3. Akar di 9-nya ya, 3 kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, ternyata di sini keliru ya. Nah, ini salah. Jadi, yang salahnya adalah di langkah ke-4 dan seharusnya jawabannya adalah x plus 3 dikuadratkan sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2 sama dengan 0.
Akar-akarnya itu kita tentukan nanti ada M dan N gitu ya, kita misalkan. Tapi kita cari dulu X1, X2-nya. Kita lihat di sini dari PG-nya, pilihan gandanya adalah bentuk akar. Maka kalau untuk difaktorkan sulit. Jadi kita pilihannya adalah kalau tidak melengkapkan kuadrat sempurna, ya dengan kuadratik. Sini Ibu akan cobanya dengan kuadrat sempurna. Seperti tadi ya, seperti soal nomor 3. Jadi X kuadrat kurangi 6X. Nah, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. X kuadrat dikurang 6 kita bagi dengan 2. Jadi 2 kalikan 3. Negatif 2 kalikan 3. X sama dengan negatif 2. X kuadrat negatif 2 kali 3X. Nah, ditambah dari 3 ini ya. 3 kuadrat sama dengan negatif 2 ditambah 3 kuadrat. Kita buat faktor, kuadrat sempurnanya. X dikurang, kenapa dikurang? Karena negatif 2 ya. Dikurang 3 kuadrat. S 3 kuadrat. Sama dengan negatif 2. Maaf, kita hapus dulu. Ya, sama dengan di sini negatif 2 ditambah 9 ya, 3 kuadrat. Jadi X kurangi 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 7. Pindah ke sebelah kanan ya. Jadi X kurangi 3 sama dengan plus minus akar 7. X yang pertama adalah 3 ditambah akar 7. Dan X yang kedua adalah 3 dikurangi akar 7. Sini di soal ada ketentuan bahwa M itu adalah yang lebih kecil dari N. Nah, berarti yang kecil adalah ini ya, yang besar. Karena ditambah 7, ya 1 dikurangi 7. Nah, sehingga untuk N dikurangi M adalah ini ya, tinggal atas kurangi di bawah. Gitu. Akar 7 dikurangi negatif akar 7. Berarti menjadi akar 7 ditambah akar 7. Sama dengan 2 akar 7. 3-nya kemana? Kan 3 dikurangi 3, 0. Jadi jawabannya adalah 2 akar 7. Nah, ini jawabannya 2 akar 7. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Jika nilai diketahui domainnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 6 dan kurang dari sama dengan 2, maka nilai ringnya adalah sini kita cari dulu domainnya ya. Nah, biar jelas Ibu beri gambar dulu. Nah, ini ya domain dari negatif 6 sampai 2. Tuh. Kemudian kita cari sumbu Y. Nah, negatif 6 kita lihat, maaf, harusnya ke lurus ya. Ini adalah ada di sini ya. Berapa? Kita lihat. Ini adalah 9. Tuh. Kemudian 2. Kita lihat. Dia adalah 1. Namun grafiknya kan dari sini ya. Dari 9 turun sampai ke titik 0. Naik lagi sampai ke 1 Y-nya. Nah, jadi untuk ringnya bukan dari 1, tapi mulai dari 0. Nah, ini kalau kita gambarkan ini adalah dari 1 sampai 9. Nah, ya. Itu adalah daerah ringnya. Jadi kita bisa tulis Y itu lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, berikutnya nomor 6, perhatikan tabel berikut, tentukan rumus fungsi kuadrat yang memenuhi nilai X dan Y pada tabel di atas. Nah, ini berarti kita tinggal substitusikan saja ya ke PG-nya mana persamaan yang tepat untuk tabel di atas. Kita mulai yang pertama untuk yang Y sama dengan 1/3 X kuadrat. Kita substitusikan untuk X-nya negatif 3. Negatif 3, maka 1/3 kalikan negatif 3 kuadrat. Ini 1/3 dikali negatif 3 kuadrat, berarti 9 ya.
Coret, ini hasilnya adalah 3. Nah, tidak tepat ya. Coba nomor yang B. B itu Y sama dengan setengah X kuadrat. Untuk X sama dengan negatif 3 berarti menjadi setengah kali negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat 9, 9 bagi 2. 9 per 2, bukan. Nah, kita coba yang C. Yang C, kita tulisin aja ya langsung ya. C untuk X sama dengan negatif 3. Jadi, Y sama dengan 3 per 4 kalikan negatif 3 kuadrat. 3 per 4 kalikan 9. 9 kali 3, 27 per 4. Nah, keliru. Berarti jawabannya adalah 1 per 4. Kita coba. X sama dengan negatif 3. Maka 1 per 4 kalikan negatif 3 kuadrat. 9 per 4. Betul ya? Berarti jawabannya adalah D. Nah, tapi harusnya kita periksa semua ya. Untuk X-nya 2, X-nya 1. Kita coba deh ya untuk X-nya 2. Untuk yang ini ya, yang D, masih yang D. Y sama dengan 1 per 4 X kuadrat. Sekarang X-nya negatif 2. Maka 1 per 4 kalikan negatif 2 dikuadratkan. 1 per 4 kali 4 adalah 1. Oh, udah betul ya, 2 ya. Itu jawabannya D. Ya. Sekarang nomor 7. Pada sebuah bentuk persegi panjang diketahui panjangnya 2 kali. Nah, panjangnya 2 kali. Panjang lapangannya adalah 2 kali lebar. Pada tepi 3 sisi di luar lapangan tersebut dibuat jalan. Ini jalan 2 meter, lebarnya 2 meter. Ke atas juga lebarnya 2 meter. Seperti patakan. Jika luas lahan lapangan plus jalan adalah jadi seluruhnya ada 288 meter persegi. Bila tanda centang pada pernyataan berikut yang benar. Misalkan lebar lapangan adalah X, lebar adalah X, maka panjangnya adalah 2X. Betul ya? Ya. Sekarang luas seluruh lahan. Nah, luas seluruh lahan kalau dari tadi apa lapangan itu lebarnya adalah X, panjangnya 2X. Ini 2X, lebarnya di ini adalah X. Berarti untuk dari sini lahan ya, ini semua berarti 2X ditambah ini 2, ini 2, berarti ditambah 4 gitu kan. Sedangkan ini lebarnya adalah X ditambah ini 2 ya. Berarti luasnya itu adalah kan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2X tambah 4 dan lebarnya adalah X tambah 2. 2X tambah 2. Betul? Oke, betul. Nah, sekarang yang lebar lapangannya adalah, maka lebar kita mencari, lebar itu adalah kan X. Kita cari. Dari persamaan mana yang tadi? Yang 2X tambah 4. Oh, lebar lapangan. Lebar lapangan. Kalau lapangan itu lapangan plus jalan dari 288 ya. Ini luas lahan seluruhnya ya. X tambah 2. Ini hasilnya adalah 288. Jadi kalau ini kita hitung jadi pakai ini ya. Pelangi itu 2X kuadrat. Ini ke sini berarti ditambah 4X. Ditambah 4X. Di sini jadi ditambah 8 sama dengan 288. Jadi 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 280 sama dengan 0. Kita bagi 2 jadi X kuadrat ditambah 4X bagi 2 140 sama dengan 0. Apakah lebar lapangannya adalah 12? Nah, kamu daripada susah mencari udah aja 12 kuadrat kan gitu ya. Ditambah 4 kali 12 dikurangi 140. Apakah hasilnya 0? Kita lihat ini 144 ditambah. Nah, udah ditambah 48 dikurangi 140 aja sudah tidak betul ya. Tidak sama. Berarti ini jawabnya adalah salah.
Untuk berikutnya grafik untuk Y sama dengan X kuadrat berikut ini. Y sama dengan, ya untuk nomor 8, perhatikan grafik Y sama dengan X kuadrat berikut ini. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita ada pilihan ganda kompleks. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berikut ini. Kurva tersebut terbuka ke atas, betul ya? Ini ada kurva yang terbuka ke atas. Karena nilai A negatif. Kita lihat, kalau Y sama dengan X kuadrat, maka nilai A-nya adalah 1. Harusnya karena positif. Nah, jadi ini alasannya yang salah ya. Jadi ini salah. Kemudian sumbu simetri pada grafik fungsi tersebut adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Y ya. Nah, sumbu Y ini adalah sumbu simetrinya. Betul? Jadi kita checklist. 0,0 ini titik 0,0 merupakan titik optimum maksimum. Ini harusnya titik optimum. Ini adalah titik optimum minimum. Kenapa? Karena dia nilai terendah. Tuh, ini kan dari kiri itu turun 0 udah paling turun, paling rendah, naik lagi. Berarti ini adalah titik optimum minimum. Nah, ini harusnya minimum, bukan maksimum. Laju perubahan pada grafik tersebut dari 1 ke 4 adalah, dari 1 ke 3 adalah 4, kita lihat. Dari 1 ke 4. Kita lihat, ini adalah 1 sampai 4. Kita cek. Ini 1, 4 ada di mana kita lihat? 4 berarti kalau di sini 4 dilanjutkan ya. Ini grafiknya kepotong. Nah, kalau kita lanjutkan berarti 4 kuadrat itu ada di 16 ya. Maaf. Ini ada di 16. Nah, ada di 16. Maka grafiknya, maka lajunya adalah dia dari 1 itu naik, ya naik. Maka laju perubahannya dia pasti positif. Laju perubahan dia akan positif. Nah, positif berapa? Perubahan Y. Y-nya asalnya 16 dikurangi 1 per X. X-nya 2 kurangi 1. Jadi 15 per 1. Jadi laju perubahannya adalah 15. Kita lihat. Ini adalah 4. Oh, maaf. Maaf, ini bukan dari 1 ke 4, tapi 1 ke 3. Ya, kita ulangi. Kita ulangi ya. 1 ke 3, maaf, bukan 4. 1 ke 3, 3 itu ini ya. Nah, berarti 3 itu sampai, kita lihat di sini, 3 itu sampai 9. Ya, ya. Kita hapus ya yang ini ya. Ya, kita hapus dulu. Jadi, tetap sama positif ya, karena naik. Dari 1 ke 3 itu naik. Jadi, 9 kurangi 1 per 3 kurangi 1. Ya, 9 kurangi 1 itu 8 per 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi jawabannya adalah benar ya. Laju perubahannya adalah 4. Nah, ini jawabannya benar. Benar. Jika domainnya dari X adalah lebih dari 1 dan negatif 1 dan kurang dari 2, maka ringnya adalah dari 1 sampai 4. Kita lihat. Ringnya dari negatif 1 sampai 2. Dari negatif 1 sampai 2. Nah, itu ring. Domainnya ya maksudnya. Berarti untuk ring kita ganti warna ya. Nah, ini ring. Ini yang negatif 1 dari sini
sampai ke X2. X2 itu berarti ada di 4. Ya. Nilai tertingginya adalah 4, betul. Tapi nilai terendahnya bukan 1, yaitu dia dari 0. Sehingga ring-nya itu dari sini. Nah, ini. Jadi ring-nya itu adalah Y lebih dari 0 dan Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Demikian latihan sumatif persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.